Wa anna qudratahu la tatawaqqafu 'alal asbab. Itu kudrah Allah itu tidak tergantung dengan sebab apapun. Jangan dibalik. Saya melakukan sebab pasti akan berhasil, bukan. Tapi karena Allah menghendaki Anda berhasil pada sesuatu, maka Anda dikehendaki pula menjalankan pendahuluan-pendahuluan. Jenengan ditakdirke lulus, maka jenengan akan mesinau dan mengerjakan dengan kesungguhan hati. Kalau Anda itu ditakdirkan terkabul doanya, maka Anda ditakdirkan doa, kan begitu. Kalau orang itu merasa dirinya itu berilmu, atas usaha-usahanya, maka kemungkinan menjadi sombong itu tinggi. Orang itu kalau kaya atas dasar usaha-usahanya, ikhtiarnya, kemungkinan sombong itu akan tinggi. Itu berbeda sekali kalau orang itu sejak awal mengatakan bahwa saya itu kaya, saya itu berilmu karena Allah sudah menghendaki itu. Maka Allah menyiapkan sebab-sebabnya. Saya pernah ngobrol dengan seseorang itu bilang, saya itu takut. Takut apa ya? Beberapa pilihan di depan saya itu ada. Saya itu takut satu saat nanti Allah itu pada akhirat nanti itu akan tanya, loh kamu kok dulu hidupmu kok di dunia itu kurang bagus, kenapa? Padahal sudah kusediakan jalan-jalan di depanmu, yang itu harus kamu pilih. Saya itu takut memilih itu bukan masalah gampang. Saya salah pilih itu berbahaya. Karena jangan-jangan Allah itu sudah menyiapkan jalan tapi saya saya tidak mau. Maka disitulah pentingnya istikharah. Berkali-kali saya sampaikan pentingnya istikharah. Mintalah pada Allah, ya Allah pilihkanlah jalan saya ke depan. Umpamanya Anda itu mau habis selesai kuliah mau pulang kampung atau tetap di Jogja. Kalau nggak bingung ya sudah, pilihannya berarti tinggal jalankan. Tapi kalau bingung bagaimana ya perlu istikharah. Dan satu lagi sering saya sampaikan juga, kalau pilih istri istikharah lah. La khaba man istakhar, tidak akan pernah rugi orang-orang yang meminta pilihan atau beristikharah. Mengapa sih kok pembahasan seperti ini sangat detail sekali? Karena kalau salah maka kita itu bisa salah mengenal Allah. Di antara mengenal Allah kita belajar seperti ini, jangan sampai salah bahwa Allah itu tergantung sesuatu, Allah itu terbatasi sesuatu, Allah dengan segala kehendaknya yang maha kuasa yang tidak terbatasi apapun. Loh kok dadak dihijab takdirnya itu? Kalau nggak dihijab takdirnya, maka ujian di dunia ini bukan lagi ujian. Padahal hidup ini kan untuk ujian toh. Di dalam surat Al-Mulk itu kan jelas, Allazi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum. Sesungguhnya Allah menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik? Dalam ayat ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Misteri-misteri di depan kita itulah ujian. Ya ini para alim, para ulama yang sudah mengetahui, sudah sampai sana, itu bisa menjelaskan seperti ini. Lah kita itu yang khusyuk aja jarang-jarang diterangkan kayak gini, ya tinggal percaya atau tidak. Kecuali kalau Anda juga sudah merasa sudah sampai sana, kok ini ada yang kurang deh, ini kurang, mesti ada tambahannya, ini ada satu. Nah boleh kalau sudah sampai sana. Oke, berikutnya. Fal waqifu 'indaha mahdhulun. Orang fal waqifu, orang yang berhenti di indaha, hanya berhenti pada awaid, pada wasaid maupun asbab tadi, mahdhulun, itu hina. Siapa orang-orang itu sekarang? Kalau dalam ilmu filsafat siapa Mas Arif? Orang yang hanya berhenti pada yang bisa diindra. Kalau nggak bisa diindra nggak ada. Ya modernisme itu. Modernisme itu akarnya apa? Rasionalisme. Kalau nggak ketok moto ora ono.
berarti Gusti Allah ora ono. Modernisme itu akarnya kan itu. Nah, maka terus kemudian muncul postmodernisme yang mengatakan bahwa ya tidak selalu yang nggak ada itu tidak ada, yang tidak bisa diindra itu nggak ada yang nggak diindra itu tetap ada. Kenyataan-kenyataan yang hanya bisa diindra, yang hanya bisa dilihat itulah juga menjadi diantaranya standar ilmiah. Standar ilmiah itu kan kuantitatif terutama, itu kan melihat hanya gejala-gejala yang tampak. Jujur itu cara melihatnya bagaimana? Ya orang itu berkata jujur atau enggak, berarti muncul kata-kata. Padahal kata-kata bisa jadi orang itu tidak sesuai dengan hatinya. Berarti bagaimana agar betul-betul tahu? Ya berarti harus diperhatikan secara panjang, Pak. Kan nggak mungkin orang itu setahun tidak pernah, kalau memang dia pembohong, nggak mungkin kan. Dan itu penelitian yang sering saya sampaikan dulu di kuliah itu, kalau masih ingat, kualitas unggul yang dipunyai oleh para pemimpin-pemimpin. Jadi di University Columbia itu mengadakan penelitian tahun 2002 kalau tidak salah. Yang diteliti itu para pemimpin-pemimpin, Pak. Pemimpin perusahaan, pemimpin pemerintahan, pemimpin sekolah, pemimpin kampus itu diteliti. Ya, didapatkan ternyata karakter pemimpin-pemimpin tersebut yang paling tinggi nomor satu adalah komunikatif. Kalau orang bisa komunikasinya baik, itu salah satu karakter pemimpin. Yang kedua itu adalah ingat saya itu adalah bisa kerjasama kalau tidak salah. Orang bisa kerjasama itu kan karena mampu menaruh egonya. Kalau kita ego terus itu jarang loh orang yang mau bermain dengan orang yang egonya tinggi. Nah apa-apa dia harus menang. Yang ketiga itu jujur. Orang itu kalau bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, tapi tidak akan langgeng kecuali ada kejujuran. Itu ada 20 kalau tidak salah. 20 atribut yang dipunyai oleh para pemimpin. Tapi yang paling tinggi 3 di atas yaitu tadi. Komunikatif, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, menjadi pemimpin kok nggak komunikatif gimana ya? Gimana cara nah kerjasama lalu kejujuran. Di manakah letaknya IP? IP itu kalau tidak salah nomor 12. IP itu dari nomor 1 itu nomor 12 atau berapa? Jadi Pak berarti IP enggak bagus itu enggak penting. Yang penting itu belajarnya, bukan IP bagusnya. Wanafidhu minha ilaihi. Adapun orang yang mampu menembus hawaid, menembus asbab, menembus wasaid menuju Allah, man huwa bil inayati mausulun. Dengan pertolongan Allah dia itu mausulun, sampai usul pada pertolongan Allah. Jadi orang yang hanya berhenti pada sebab, pada awaid, pada wasaid, maka dia itu tidak mendapat pertolongan.